Selamat malam, salam sejahtera, shalom buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Stefanus masih Menurut dengan NIM 087319 dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Dari sini akan menjelaskan materi keempat, yaitu pentingnya kualifikasi dan manajemen flashback dalam mengembangkan kemampuan individu tanpa usia, kemampuan, dan kondisi fisik. Maka saya ini akan langsung menjelaskan materinya, yaitu pengertian flashback. Menurut Brown, flashback adalah sistem pengukuran dan respon yang menjaga atau mengubah tingkah laku atau trauma sistem tertentu. Menurut Levy, flashback adalah frekuensi balik yang berfungsi sebagai alat untuk mengenali, memahami, dan berikan trauma. Maka kita bisa menjelaskan atau memberi kesimpulan pengertian flashback dari dua ahli ini, yaitu flashback adalah atau umum balik adalah suatu alat pengukur atau sistem pengukur dan respon untuk menjaga, mengenal, memahami, dan perbaikan trauma dan mengubah tingkah laku atau meningkatkan trauma tertentu. Cara memberikan flashback yang baik. Yang pertama itu memeriksa motif flashback. Tujuan memberikan flashback adalah untuk memperbaiki kinerja atau setidaknya situasi saat belajar agar lebih baik. Yang kedua, periksa waktu yang tepat. Tidak semua orang menerima flashback setiap saat. Kadang kala ada waktu-waktu tertentu yang mereka menggunakan untuk introspeksi diri setelah melakukan kesalahan. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat untuk memberikan flashback itu supaya si siswa itu bisa menerima flashback kita ke orang kita. Yang ketiga itu membuat rencana komentar. Kadang seorang saat memberikan flashback pasti sedikit prinsip tidak heran karena mereka sedang merasa pojok. Dari maka kita harus mencari cara-cara memberikan rancangan komentar atas kesalahan mereka. Maka kita harus mencari cara atau merancangkan speak itu yang tepat waktu, gimana supaya mereka bisa menerima arahan kita atau speak kita. Yang keempat, buat flashback dan cruise step. Hal ini penting, apalagi berkaitan dengan meningkatkan performa seorang dalam lingkungan kerja. Nah, kita seorang guru atau pelatih, maka kita harus mencari celah-celah waktu untuk mencari atau memberikan motivasi atau memberikan semangat supaya hati kita bisa memberi atau mengkoreksi atau meningkatkan kualitasnya tersebut. Yang kelima itu berikan pendampingan. Tidak sedikit orang yang diberikan flashback butuh bantuan. Untuk itu, sebagai orang yang memberikan flashback tadi siap menjadi partner untuk pendampingan diri lebih baik. Klarifikasi flashback. Menurut Sergio Pani dan Stark dalam bukunya yang berjudul Subversion Reflection, mereka mengungkapkan bahwa kalkulasi spesifik dapat membantu supervisor dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai jenis masalah atau isu yang muncul dalam situasi pengawasan. Menurut Sadler 1989 dalam artikelnya yang berjudul Formative Assessment and the Design of Exclusion System, Sadler menyatakan bahwa flashback formatif atau formatif flashback adalah flashback yang digunakan untuk mengarahkan pembelajaran dan membantu peserta didik untuk memahami dan mencapai tujuan pelajaran. Ini mencakup klasifikasi flashback sebagai bagaimana dari flashback formatif. Ada beberapa jenis flashback adalah berikut. Satu, berdasarkan sumber flashback. Yang kedua, berdasarkan jenis flashback. Tiga, berdasarkan tujuan flashback. Empat, berdasarkan waktu pemberian flashback.
kelima, berdasarkan dari atau pendekatan berdasarkan sumber flashback dari flashback estatistik. Ini adalah flashback yang berasal dari sumber internal seperti instruktur, pelatih, teman sejawatnya atau lingkungan fisik. Jadi flashback ini terdiri dari luar siswa atau atlet kita. Flashback introduksi flashback ini muncul dari peserta didik sendiri sebagai hasil pemantauan dan evaluasi diri mereka sendiri. Yang kedua itu berdasarkan gaya atau pendekatan. Flashback kualitatif berfokus pada ekspresif naratif dan eksploitasi terhadap kinerja peserta didik. Dua, flashback kualitatif ini menggunakan angka nilai atau nometrik untuk mengevaluasi kinerja. Berdasarkan jenis flashback positif mencakup pujian, kemampuan, atau menegaskan atas hal-hal yang telah dilakukan dengan baik. Eh, yang kedua, flashback negatif mencakup kritik atau saran perbaikan terhadap aspek yang perlu diperbaiki dalam kinerja. Jadi berdasarkan jenis flashback itu positif ini seperti memberi motivasi, sedangkan negatif ini memberikan motivasi untuk perbaikan kinerjanya. Sedangkan flashback positif itu berfokus pada mereduksi kinerja kerja, jadi secara lebih tanpa memuaskan mengoperasinya secara langsung. Flashback kualitatif ini adalah penilaian kinerja peserta didik. Dari kedua flashback ini ada fungsinya digunakan untuk melakukan evaluasi penilaian meningkat atau tidak meningkatnya aktivitas tersebut. Berdasarkan tujuan flashback sebagai beberapa bagian, itu flashback formatif diberikan selama proses pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami dan di mana mereka berada dalam mencapai tujuan pelajaran. Periode ini diberikan saat melakukan pelajaran. Flashback otomatis diberikan pada akhir suatu prodi atau evaluasi suatu nilai mencapai keseluruhan dan memberikan penilaian akhir. Flashback kumulatif ini digunakan untuk saat proses belajar sudah akhir atau penilaiannya terhadap kinerja arti selama latihan. Yang tiga itu flashback efektif. Flashback ini berfokus pada aspek emosi, sikap atau motivasi peserta didik terkait dengan pembelajaran. Flashback efektif ini berfokus atau sebuah masalah-masalah dari motif seperti emosi dan sikapnya terhadap menanggapi setiap latihan. Flashback diagnostik digunakan untuk mendiagnosis masalah atau hambatan dalam kerja peserta didik. Berdasarkan waktu pemberian, flashback segera diberikan secara instan setelah peserta didik melakukan tindakan atau kerja tertentu. Ada flashback akan diberikan secara langsung cepat peserta didik melakukan tindakan saat kerja tertentu. Nomor dua, flashback tertunda diberikan setelah penundaan waktu. Flashback maka setelah kita menunda kembali flashback maka kita harus memberikannya lagi dengan tepat. Ada beberapa fungsi flashback dari motivasi. Salah satu fungsi utama dari flashback adalah untuk motivasi peserta didik. Fungsi flashback itu memberi motivasi atau memberi dukungan semangat. Ini bisa dari orang tua, pelatih sendiri atau pembantu pasien juga bisa. Yang kedua, penilaian kerja. Fungsinya dapat digunakan untuk menilai kerja peserta didik. Bisa menilai semua poin-poin setiap kegiatan yang mereka lakukan, koreksi dan perbaikan untuk mengetahui kesalahan atau aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam kerja mereka. Peningkatan kualitas sendiri dapat secara sistematis meningkat akan kualitas kerja mereka. Ini fungsi aspek yang semuanya itu bisa berguna untuk membantu meningkatkan kualitas atlet dengan cara
memproduksi kesalahan mereka, mengukuran kemajuan. Fungsinya itu juga membantu peserta didik untuk mengasah kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Jadi fungsi peserta didik juga bisa membantu mengukur berapa kemampuan kita itu, berapa tingkat kemampuan kita itu, dan berapa mampunya kita dalam kegiatan itu. Empat, perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja peserta didik dengan standar tertentu atau dengan kinerja peserta lainnya. Jadi fungsi dari SBK itu bisa digunakan untuk jadi sebagai alat perbandingan dari perbandingan pribadi dari latihan waktu ke waktu, dari waktu minggu lalu ke minggu sekarang, atau minggu bulan lalu, atau minggu akan mendatang. Dan juga bisa digunakan untuk membandingkan dengan atlet-atlet lainnya, apakah kegiatan-kegiatan latihan kita itu sudah meningkat dibandingkan dengan atlet yang lain. Pengembang kesadaran, alat ini harus juga membantu untuk mensadarkan atau memberikan motivasi, dukungan, semangat untuk meningkatkan kemampuannya. Pertumbuhan profesional, fungsinya yaitu dapat berperan dalam mengembangkan karir dan bertumbuh profesional. Jadi selain itu berfungsi untuk pertumbuhan personal. Jadi Facebook juga bisa memberi semangat, dukungan untuk bisa mau menjadi bertumbuh, meningkatkan pertumbuhannya menjadi profesional. Lanjut. Flashback program. Jadi ada beberapa sebagian cara pemrograman flashback atau rencana flashback. Yaitu satu, kita harus melihat tujuan evaluasinya. Flashback program digunakan untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan kedua itu kita harus mencari efektivitas program. Flashback program membantu dalam bentuk sejauh mana program efektif dalam mencapai manfaat yang diharapkan. Terus ketiga itu kita harus keberlanjutan program. Kita harus meningkatkan keberlanjutan program itu mau kemana. Flashback program juga bisa membantu dalam menilai keberlanjutan program. Yang keempat itu memberi umpan balik peserta. Kita harus mendapat umpan balik dari peserta program sangat berharga. Yang kedua itu efisiensi program. Yang kedua, flashback program dapat membantu menilai efisiensi penggunaan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan tenaga kerja dalam menjalankan program. Ini jadilah beberapa program-program pembuatan flashback. Satu yaitu tujuan evaluasi, yang kedua itu efektivitas program. Kita harus memberikan kelanjutan dari mau kemana kelanjutan itu program itu. Yang keempat kita harus memberikan flashback atau umpan balik kepada peserta. Yang kelima itu kita harus memberi efisiensi program. Apakah program ini berefisiensi atau bermanfaat untuk siswa kita nanti atau atlet kita nanti. Menentukan kecepatan dan frekuensi pemberian flashback. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan kecepatan dan frekuensi pemberian flashback. Satu, sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka kita harus mencari tujuan yang sesuai apa yang dibutuhkan seorang siswa. Contohnya, seorang siswa kita atau kita membutuhkan kelincahan atau keterampilan kelincahan, maka kita harus memberikan materi-materi pelajaran tentang kelincahan atau keterampilan kelincahan supaya dia bisa melatih kelincahannya. Kedua, memberikan flashback secara pada situasi yang membutuhkan respon cepat. Yang ketiga, variasi frekuensi flashback terutama selama fase awal pembelajaran. Jadi seorang guru atau pelatih kita harus mencari variasi yang menarik supaya tidak bosan, dan juga kita harus mencari frekuensi berapa total, berapa banyak kita yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan siswa itu. Hindari pemberian terlalu banyak aspek sekaligus. Maka dari seorang pelatih kita harus jangan terus menerus memberikan flashback atau saran terus menerus sehingga membuat atlet kita merasa bosan.
Yang kelima, fokus pada poin-poin kunci dalam flashback. Jadi kita harus berfokus ke arah poin-poin apa yang kita bahas, apa yang kita perlu tingkatkan. 6. Berikan waktu untuk siswa meresapi dan merespon flashback. Jadi kita seorang atlet harus mencari waktu atau mencari celah-celah waktu yang tepat untuk memberi respon itu kepada atlet supaya mereka menerima. Jadi semua itu tidak bisa setiap saat bisa menerima respon itu. Yang ketujuh, pertimbangkan penggunaan flashback. Kita seorang pelatih atau guru harus bisa mempertimbangkan waktu flashback ini terbaik apakah atau waktu ini baik untuk memberikan flashback itu. 8. Gunakan teknologi jika memungkinkan. Maka kita harus di mana teknologi kan makin meningkat. Banyak juga alat-alat meningkatkan keterampilan. Maka kita harus memerlukan atau memanfaatkan juga teknologi itu supaya membantu proses belajar kita juga mengevaluasi secara terus-menerus dan sesuai frekuensi sesuai kebutuhan. Maka kita harus melakukan evaluasi secara terus-menerus apakah frekuensi aspek ini sudah meningkat apa ada baik atau sesuai dengan kebutuhan yang sesuai kita itu. Pengaruh usia terhadap keterampilan intelektual dan keterampilan motorik. Usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan intelijensia atau inteligensi dan penampilan motorik individu. Berikut ada beberapa pengaruh utama usia pada aspek ini. Satu, keterampilan. Nah, maka usia juga sangat mengaruhi keterampilan motorik kita. Saat kita terlambat memberikan motorik gerak itu harusnya usia 1,5 sudah berikan motorik dasar, maka jika kita memberikan motorik terlambat maka kurang bagus motoriknya, maka terlambat proses motorik itu. Kedua, interaksi. Usia juga sangat mengaruhi kepintaran atau intelijensia, karena jika tidak meningkatkan generasi kepintaran itu, maka tidak bisa mengaruhi proses keterampilan itu. Usia juga sangat mengaruhi penampilan motorik. Mengapa? Karena usia makin berusia, maka penampilan motorik makan berkurang. Jika kita melakukan usia yang muda, maka penampilan motorik ini akan mudah tersimpan, maka cepat menangkap materinya. Keempat, pengalaman dan latihan. Pengalaman dan latihan ini sangat juga mengaruhi proses motorik. Mengapa? Pelajaran dan pengalaman ini sangat mengaruhi. Seringnya pengalaman dan latihan yang sering kita lakukan, maka akan otomatis tersimpan otak. Sedangkan saat kita tidak pernah melakukan latihan atau tidak memiliki pengalaman, maka kita saat belajar maka nggak bisa atau nggak lancar. Yang kelima, faktor genetik. Ini sangat 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 juga mengaruhi proses belajar. Faktor genetik, misalnya seorang siswa kita memiliki klien genetik atau lain genetik lain, maka sedikit menghambat prosesnya. Maka jika seorang atlet memiliki genetik yang berbeda, maka merasa proses motorik itu kurang kuat atau belum pasien melakukannya. Hingga misalnya seorang pemain genetik itu kurang sendiri terhadap atlet lain karena kelainan genetik itu. Keempat, kondisi medis dan cedera. Lewat medis, kondisi kesehatan kronis atau cedera sebelumnya dapat mengaruhi kesehatan fisik seorang. Ulang, kesiapan aspek fisik. Berikut ada beberapa aspek penting yang berkaitan kesiapan fisik. Satu, kebugaran fisik, kondisi kardiovaskular, daya tahan, otot, dan fleksibilitas adalah faktor-faktor utama dalam kebugaran fisik. Jika kita kelainan
Kalau solar atau tidak lancar koruptor kita, pernapasan kita, maka tidak bagus melakukan kegiatan fisik. Fleksibilitas. Fleksibilitas menunjuk pada rantangan gerakan sendi dan otot. Jika fleksibilitas itu sangat terbatas, maka sedikit menghambat proses belajar fisik itu. Yang ketiga, kekuatan daya tahan otot. Kekuatan otot dan daya tahan merupakan aspek penting dalam berbagai aktivitas fisik, termasuk kegiatan sehari-hari seperti mengangkat barang, berjalan, atau berlari. Jika kekuatan ini kurang bagus, maka dia sangat mengaruhi aktivitas kita. Jadi kita tidak harusnya kuat sehingga kita sedikit nggak lemah. Keempat, kondisi medis dan cedera. Riwayat medis kondisi kesehatan kronis atau cedera sebelum dapat mengaruhi kesiapan fisik seorang. Jika kita mengalami kondisi medis dan cedera kurang bagus, maka sangat mengaruhi proses itu. Yang kelima itu gizi juga sangat mengaruhi proses belajar kondisi fisik. Diet dan meluaskan industri memainkan peran besar dalam kesiapan fisik. Nutrisi yang baik membantu menjaga energi, perbaikan otot, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Karena istirahat dan pemulihan. Istirahat dan pemulihan itu sangat mengaruhi karena istirahat yang cukup maka akan oksigen yang ada di diri kita ini akan banyak, akan tahan lama juga. Kemudian yang cukup antara sesi aktivitas ini atau pekerjaan fisik sangat penting untuk menghindari kelelahan ada cedera nanti. Itulah aku bilang tadi, setelah sangat memerlukan juga, mengaruhi juga melakukan proses belajar kita, latihan kita. Karena itu kurang istirahat, maka kurangnya oksigen nanti. Maka lebih mudah lelah dan capek saat melakukan proses nanti. Sekian dari penjelasan materi yang keempat. Saya akhiri. Selamat malam.